Halo, selamat pagi bonsai Indonesia, sahabat-sahabat pokok. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah sharing pembuatan bonsai yang berasal dari alam atau biasa disebut Yamatori. Nah, ini adalah bahan santiki berukuran cukup tidak terlalu besar, tetapi batangnya besar sekali. Batangnya kebetulan banyak yang mati, kehidupannya hanya di sebelah sini dan sebelah sini. Dari bahan-bahan yang seperti inilah sebenarnya kreasi kita atau imajinasi kita dituntut untuk membuat sebuah bonsai yang bagus. Nah, jadi dalam konsep pokok yang mengusung genre bonsai tropis, tidak ada kesulitan apapun dalam membuat rangkaian sebuah bahan bonsai menjadi bonsai, karena seperti sudah banyak saya utarakan bahwa sangat mudah sekali prosesnya atau prinsipnya pembuatannya, yaitu dengan menggunakan kekuatan tumbuh. Nah, apabila kita mau memilah-milah atau berpikir tentang kekuatan tumbuh, maka seruat apapun bahannya tetap bisa dibuat menjadi bonsai yang bagus, bonsai yang masuk akal di alam, bonsai yang menyerupai pohon tua yang hidup di alam, yaitu alam tropis. Nah, inilah salah satu contoh. Nanti akan saya peragakan bagaimana berpikir atau mengolah bahan yang seperti ini. Jadi tentunya bahan yang seperti ini mungkin tidak ada duanya, hanya satu. Jadi yang paling penting disimak adalah prinsip saya bagaimana dalam proses membuat desainnya atau kerangkanya. Jadi hampir semua bahan sama pola pikirnya saya membuat tentang konsep pokok dan genre bonsai tropis. Jadi untuk bahan apa saja, jenis apa saja, pola berpikir kita sama. Oke, akan saya mulai dengan seperti biasa pemilihan ranting dulu. Setelah itu nanti kita cek posisinya untuk menentukan mukanya. Ikuti terus, simak terus. Konten ini sangat berguna atau sangat penting, atau semoga bermanfaat untuk step tahapan membuat bonsai dari awal. Nah, ini mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa saya melakukan ini. Kalau kita potong langsung, maka kambium di sekitar potongan akan rusak, dan kemungkinan kalau dia kemasukan air akan merusak bagian yang setelah kita potong ini. Tapi kalau kita lebihkan seperti ini kayunya, maka kambium akan tetap berkembang di sekitar sini. Nah, setelah kambium ini berkembang, jalan kehidupannya, kemudian kayu ini akan menyusut atau kisut. Nah, setelah kayu ini kisut atau menyusut, kita potong kayunya di sini. Nah, lukanya nanti akan nutup akan menjadi seperti belokan, bending, seperti hasil
setelah ditekuk kawat. Ini tujuannya pemotongan ranting yang sudah mempunyai kayu keras. Biasanya saya sisakan seperti ini. Ini dari sekian yang akan saya gunakan rantingnya, terlalu banyak anak ranting, mesti dikurangin. Pilih bagian mana yang paling sehat. Jadi dari sekitar 6 atau 7 tadi, saya hanya menggunakan 3 anak ranting. Yang lain dibuang dulu. Tujuannya untuk konsentrasi tumbuh agar pembesaran ini lebih dapat tercapai dengan cepat. Saat awal pemilihan inilah saat yang paling penting, yaitu kita mulai menentukan mana ranting-ranting yang terpakai dan mana yang tidak terpakai. Tujuannya yang pertama, yang paling utama adalah melakukan pembesaran dulu. Kalau udah saya konsentrasikan begini, maka pembesaran ini akan lebih cepat. Ini adalah dasar sekali. Jadi tadi kenapa banyak kok dibuang, sayang? Enggak. Kita konsentrasinya bukan ke pengembangan, tetapi ke pembesaran dulu. Nanti setelah ininya besar, gampang. Setelah rantingnya besar, gampang. Pengembangannya akan lebih mudah dan lebih cepat karena jalur makanan udah terdistribusi dengan baik. Seperti ini ada banyak sekali. Saya cukup menggunakan yang 2 aja, ini dan ini. Ujungnya tidak dipotong, itulah tujuannya untuk tarikan pembesaran. Anak ranting yang tidak terpakai segera dibuang. Konsentrasi tumbuh. Inilah secara anatomi atau morfologi tanaman. Teknik-teknik kita dalam membuat perantingan harus dipikirkan sejak dari awal seperti ini. Jadi bagaimana cara membesarkan, kemudian ranting mana yang perlu dipakai dan tidak, itu dari awal kita harus sudah bisa mempelajari. Artinya menguasai. Nah, ini banyak sekali. Kalau saya biarkan seperti ini, dia akan tumbuh. Banyak makanan yang terbagi-bagi ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau saya konsentrasikan, dia akan cepat. Jadi biasanya ranting ini menghidupi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anak ranting. Sekarang cuman saya sisakan tinggal 2 saja. Jadi makanan akan terdistribusi dengan baik ke 2 ranting yang anak ranting yang tersisa. Ya. Jadi saya juga masih belum tahu ini nantinya mau diarahkan yang bagaimana. Tetapi tujuan saya yang pertama adalah memilih dulu untuk melakukan pembesaran. Itu tujuannya. Buat teman-teman yang awal membuat bonsai, belajar seperti ini dulu. Jadi memilih ranting mana yang perlu dikonsentrasikan tumbuhan, yang perlu dikonsentrasikan duluan, kemudian anak ranting mana yang tidak terpakai, mana yang terpakai, kita sisakan untuk konsentrasi tumbuh. Inilah hasilnya. Nah, seperti ini banyak sekali. Nah, ini masalah mau ditekuk kemana, mau diarahkan kemana nanti. Tapi yang penting kita pilih dulu. Cara memilih inilah yang sangat penting di awal untuk dilakukan. Soalnya kadang-kadang banyak teman yang beranggapan bahwa banyak anak ranting akan mempercepat pertumbuhan. Itu pengalaman saya tidak begitu. Pengalaman saya dipilih jauh lebih cepat nanti tumbuhnya, pembesarannya maksudnya. Nah, kalau seperti ini didiamkan terus gondrong gini untuk memperbesar ini dulu, kita harus membiarkan segini banyak tumbuh, padahal cuma tujuannya mau memperbesar ini, kan perlu waktu lama. Tapi kalau kita konsentrasikan, yang lain dibuang, yang ini aja disisakan, pasti pertumbuhannya lebih cepat.
sama prinsipnya. Pada saat kita memilih anak ranting ini, kita berpikirnya ke arah pembesaran dulu. Nah, cuman segini yang kita pakai, biar ini konsentrasi. Lakukan atau pilih anak ranting yang paling sehat, paling kuat, tentunya dengan pertimbangan jarak. Jangan sampai milihnya berdekatan gitu, nantinya kurang enak untuk pembagiannya setelah nanti memang benar-benar mau diranting atau dikawat atau diarahkan. Sama pada pohon lain, pohon serut ataupun sisir atau asem, semua prinsipnya sama. Awal dasarnya itu adalah pemilihan ranting ini. Ya, jadi pemilihan ranting ini proses awal. Seperti saya sudah sering bercerita bahwa bonsai itu yang paling penting pada tahap apa? Pada tahap perantingan. Nah, inilah tahap perantingan. Inilah tahap perantingan dari awal, dimulai dari seleksi. Untuk tujuannya satu, memperbesar. Kemudian nanti kalau sudah besar, tujuannya lain lagi, pengarahan atau pembentukannya. Nanti kalau udah jadi terbentuk, tujuannya lain lagi, kematangan. Itulah proses-proses membuat bonsai. Ya, saya lanjutkan lagi ya untuk yang lainnya. Nanti kita kembali setelah saya pilih semua dan saya akan menguraikan atau menjelaskan kenapa kok sampai saya pilih yang ini, kemudian ini tujuannya apa, nanti saya uraikan saat semua kita pilih. Oke. Ya, apa yang saya lakukan sekarang adalah memilih kambium-kambium yang kering agar tidak menimbun kelembapan. Kalau kambium yang mati itu tidak kita segera kupas, dia akan menimbun kelembapan yang akibatnya akan menjadikan kayunya yang di bawah kambium ini lapuk seperti ini. Nah, ini lapuk. Ini segera kita bersihkan, nanti menggunakan sikat kawat untuk sampai menemukan kayunya yang keras, yang nantinya akan kita oles dengan bahan sulfur untuk diawetkan. Ini yang lapuk kita segera buang. Jalur kehidupannya bisa diikuti ke sini, masuk dia ke sini, keluar ke sini, sampai naik ke atas sini sedikit sekali ya, tapi bisa menghidupi ranting yang di sini. Jadi hal seperti inilah sebuah kelebihan atau keindahan dari pohon ini secara anatomi yang harus kita tampilkan. Meskipun ini berupa kayu kering, tetapi akan sangat indah apabila kita bisa menampilkannya dengan baik. Nah, ini kayu mati, ini kulit-kulit sisa kita bersihkan. Nanti setelah itu kayunya kita sikat dan diawetkan. Ya, ini juga sudah selesai terpilih.
saya akan terus melakukan pemilihan kambium-kambium yang mati dulu untuk biar lebih jelas mana yang hidup, mana yang mati, mana yang harus diteruskan, mana yang harus dibuang. Oke, lanjut dulu ya, nanti dibahas setelah semua selesai. Ya, ini udah selesai saya pilih. Jadi ini hasil dari seleksi saya tadi. Kemudian ada membengkokkan salah satu cabang melalui teknik tracking sudah dilakukan, dan saya juga udah memilih kambium-kambium yang hidup dan yang mati sudah dibersihkan, dari kulit-kulit yang mati sudah dibuang. Nah, sekarang udah jelas. Yang paling penting dari menghadapi bahan seperti ini adalah menentukan jalur hidup dan matinya dulu. Jadi sekarang saya sudah tahu bahwa cabang ranting yang ini asal kehidupannya dari mana, kemudian yang ini dari mana, yang ini dari mana, yang di sini dari mana. Ini jalur kehidupannya udah kelihatan. Masalah yang mati nanti kita pelajari lagi. Kalau misalkan ini dirasa terlalu tinggi, kita potong. Kalau dirasa terlalu besar, kita kurusin. Ya seperti itu. Tapi pada prinsipnya dari bahan yang tadi itu saya udah memperoleh atau bisa membuat sebuah konsep dasar untuk dasar dari segala proses desain selanjutnya. Nah, kalau kita pelajari dari pohon ini ada apa namanya ini, kayu mati yang sebesar ini, kemudian dia cenderung hidup. Jadi ada kayu mati, kemudian ada kehidupan setelah itu. Jadi konsepnya adalah kehidupan setelah kematian. Nah, yang perlu kita pelajari adalah kematian ini di mana. Jadi kalau di tengah seperti ini, di atas seperti ini, kemungkinan hambatan kematian penyebabnya adalah sesuatu yang dari atas. Bisa itu petir, atau mungkin karena badai, hujan, atau angin dan lain-lain. Nah, maka berpikir ke arah situ, maka menyusun bagian yang hidup kemudian setelah kematian ini disesuaikan dengan konsep atau ide dasar dari batang yang mati. Jadi saya akan membuat kehidupan baru dari pohon ini karena adanya pertumbuhan baru setelah dia mengalami hambatan. Maka pertumbuhan baru itu saya sesuaikan dengan kondisi sebab kematian. Nah, sekarang bisa dilihat tadi saya bicara membayangkan bahwa hambatannya ada di atas. Maka perantingan yang akan saya buat akan cenderung ke bawah, tidak naik lagi ke atas. Nah, jadi kalau saya membuat perantingan ini kurang lebih akan mempunyai arah hidup ke bawah, maka akan terlihat masuk akal di alam. Nah, itulah konsep awal yang saya terapkan atau saya buat untuk pohon ini sebagai landasan desain pola pikir saya untuk menentukan selanjutnya bagaimana menata perantingannya, bagaimana nanti kita mempresentasikan dia potnya bagaimana gitu. Oke, jelas ya. Jadi sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom. Saya kepingin interaktif, saya kepingin apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat. Apabila kurang jelas, silakan ditanyakan sehubungan dengan konten. Nah, setelah konsep ditentukan, sekarang implementasinya bagaimana agar kita bisa menata sesuai dengan konsep, dengan kondisi yang ada. Ya, jadi seperti sering saya ngomong bahwa di dalam pokok mengikuti genre bonsai tropis yang desainnya menitik beratkan pada eksplorasi kekuatan tumbuh.
Jadi di sini banyak kekuatan tumbuh, ada 1, 2, 3, 4, ya, banyak sekali kekuatan tumbuh. Nah, dalam desain pokok kita tidak mengenal yang pertama harus lebih gede dari yang kedua harus ke kanan dulu, ke kiri dulu, atau dan lain, itu tidak ada. Bebas dimanapun cabang ranting yang ada, kita optimalkan bagaimana baiknya. Jadi seperti ini, dilihat ada 2 cabang yang paralel. Wah, ini nanti di juri penilaiannya jelek, wah ini nanti disalahkan, wah ini tidak laku dijual. Kalau kita berpikir ke situ, tidak selesai-selesai kita bikin bonsai. Ya, jadi bebas saja. Ini mau paralel ya kita manfaatkan memang paralel. Jangan dianggap ini sebagai kelemahan, tapi anggaplah ini jadi sebagai kelebihan. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan 2 kondisi ini dengan baik, tidak fales. Tidak fales artinya masuk akal di alam. Nah, itulah do re mi fa sol la si do nya bonsai itu kan masuk akal di alam. Ya, jadi bebas, karya seni adalah bebas. Ya, betul, bebas. Tetapi ada satu batasan yang tidak mungkin kita langgar. Tidak mungkin kebebasan itu akan mengalahkan kaidah. Ya, seperti di musik, seperti kita tahu bahwa ada do re mi fa sol la si do. Bebas kita berkarya musik memang bebas, tetapi kalau fales ya siapa yang mau dengar, kan gitu. Sama di bonsai juga, mengatasnamakan seni bonsai adalah bebas, seni adalah bebas, silakan bebas. Tetapi kalau bebas Anda masuk akal di alam, sesuai kaidah alam, maka orang bisa menerima. Ya, biar bagaimanapun karya seni harus diapresiasi. Kalau diapresiasi bagus, itu tandanya karya seni Anda indah. Kalau diapresiasi tidak bagus, ya meskipun Anda mengatasnamakan kebebasan, ya tetap saja tidak laku dijual, tidak menang di pameran, lah mau apa, kan gitu. Nah, inilah batasan-batasan yang sering kita tidak pahami, yaitu tentang kaidah alam. Biar bagaimanapun ini adalah pohon atau ini adalah makhluk hidup yang hidup di alam, yang akan kita presentasikan dalam bentuk miniatur. Nah, apapun hasilnya harus menyerupai pohon yang hidup di alam. Ya, itulah konsep yang saya anut. Jadi tidak ada perhitungan besaran ini harus segini, segitu menurut manusia, tidak ada. Keseimbangannya adalah keseimbangan alam, iramanya adalah irama hidup alam. Konsepnya adalah konsep alam murni. Jadi oke, saya tidak berpanjang lebar lagi masalah konsep. Sekarang sudah jelas. Nanti akan saya atasi bagaimana sesuatu yang paralel ini. Silakan ikuti terus video ini. Nah, saya lanjut dengan proses pengawatan. Setelah nanti hasilnya jadi, saya review hasil kenapa kok saya memperlakukan seperti itu, seperti ini, dan lain-lain. Sekali lagi, ini adalah sangat dasar sekali pola pikir kita menuju ke pembuatan bonsai tropis yang sangat mendasar. Bahannya juga sangat acak, artinya tidak bahan yang bagus, tidak bahan yang berlebihan, mewah atau segala macam, tidak. Kalau bahan yang itu gampang. Kalau bahan yang ini suruh jadi bagus, nah itu yang sulit kan. Kalau bahan bagus jadi bonsai bagus, wajar. Kalau bahan yang gelap gulita begini, kabur, mau jadi pohon bagus, kita perlu berpikir dan mempunyai konsep. Ya, kita lanjut dulu dengan proses pengawatan. Sudah selesai dikawat. Ya, saya kepingin sharing tentang proses bagaimana saya menentukan gerak batang kemudian arah tumbuh. Meskipun sebagian badannya telah mati, tetapi gerak batang di dalam pohon ini tetap ada. Jadi sekarang kita menganggap ini adalah pertumbuhan baru setelah kematian, yaitu berupa batang yang kecil-kecil ini.
Nah, kalau melihat dari kondisi sekarang ini ada 1, 2, 3, 4 atau bahkan 5 kekuatan tumbuh yang bisa kita jadikan dasar menentukan gerak batangnya. Dari 5 gerak batang ini, kira-kira mana yang dipilih menjadi batang utama? Saya tetap memilih yang ini. Nah, maka apabila kita menentukan gerak batang yang ini, maka posisi mahkota utama sebaiknya di batang yang ini. Letaknya paling atas, kemunculannya paling kuat di antara yang lain. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada kelemahan dari pohon ini yang di awal sudah saya utarakan, yaitu adanya garis paralel. Nah, ini adalah garis paralel. Bagaimana kita mensiasatinya? Yaitu dengan merubah posisi muka atau menentukan posisi mukanya dulu. Jadi kalau ini saya geser kemari. Nah, sekarang sudah terlihat adanya gerak batang daripada cabang ini atau daripada batang ini. Ya, bisa dilihat di sini cukup besar, bahkan lebih besar daripada yang lain. Kalau kita posisikan begini, maka kemunculan batang ini tidak nampak dari bawah, kurang jelas. Itulah yang saya maksud dengan gerak batang yang kurang jelas. Tiba-tiba muncul di sini, mana alurnya ke bawah, ya. Nah, kemudian kalau saya miringkan begini, nah dia jelas terlihat, ya kan? Ini adalah seolah-olah pohon baru, ya, kehidupan baru. Batangnya terlihat. Gantian yang ini menjadi pohon yang kedua, yang ini. Nah, untuk mensiasati posisi yang paralel tadi, jadi kalau begini kelihatan paralel, maka dengan merubah muka begini, maka paralelnya sedikit berkurang. Ya, apalagi ini tadi yang tadinya begini, saya tekuk ke belakang. Nah, sekarang posisinya berubah. Garisnya berubah sehingga dia akan mahkota akan berada di sini, kemudian mahkota yang ini akan berada di depannya, jadi tidak saling tumpang tindih. Nah, bisa dilihat ya, jadi perbedaan atau mengeliminir garis paralel tadi dengan merubah posisi dan membelokkan arah tumbuh yang ini. Jadi begini sekarang. Sekarang udah terlihat sangat enak karena besaran batangnya ini juga sudah jelas. Selain saya mengatasi masalah paralel tadi, saya juga mengatasi masalah kemunculan pohon ini sebagai batang utama. Kelayakannya bagaimana? Sekarang udah sangat layak karena di sini sudah kelihatan sangat besar pertumbuhannya. Nah, dari menentukan batang utama dan mahkota utama, kemudian yang lain mengikuti. Sekarang posisinya tidak begini lagi. Sekarang posisinya begini. Maka apa yang kita lihat dari kejanggalan dengan posisi yang seperti ini? Kalau batang utamanya sudah jelas tidak janggal. Sekarang batang yang lain bagaimana? Yang ini bagaimana? Yang ini bagaimana? Yang ini terlihat terlalu condong ke sini. Kita akan arahkan ke depan ya. Ini sudah saya kawat, jadi bisa ditekuk. Ya, sekarang posisinya udah mendekat, tidak terlalu menjauh. Kemudian yang ini bagaimana? Jadi kelompok yang ini dengan mahkota ini, kelompok yang ini ada mahkotanya. Yang ini nanti juga kita bangun mahkota di sini. Yang ini kemungkinan ada mahkota kecil di sini. Di sekelompok kesatuan ini ada mahkota. Nah, mahkota yang ingin saya tentukan menggunakan yang ini. Ini leher nanti akan jadi kelompok mahkota dan ini pengikutnya.
Kalau saya menentukan mahkota yang di belakang untuk menggunakan cabang yang ini, maka cabang yang lain harus turun posisinya. Nah, ini saya turunkan. Dia adalah pengikut atau ekor. Nah, sekarang bisa dilihat mahkotanya nanti akan di sini. Nah, ini kurang lebih begini mahkota. Kemudian ini adalah pengikut, ini juga pengikut ya. Nah, yang belakang juga nanti akan kita bangun semi mahkota kecil nih, kecil saja, bukan mahkota tapi semi mahkota. Nah, kemudian yang panjang ini adalah kelompok pengikut yang menjadi background ya. Ya, sekali lagi tadi menentukan posisi yang paling krusial, yaitu awalnya begini, kemudian ditentukan begini. Setelah begini terlihat jelas, kemudian gerak batangnya ini, kemudian dimensi juga lebih terlihat. Jadi sekarang background lebih jelas. Kalau misalkan begini backgroundnya terlalu tertutup, kalau begini backgroundnya bisa jelas lebih terlihat. Oke, saya lanjutkan sekarang dengan penataan ranting, penataan pembuatan susunan mahkota, kemudian kelompok-kelompok perantingan yang lain. Ya, ini sudah selesai. Hanya sini ya, ininya terlihat. Nah, sekarang kita sudah memperoleh dasar atau kerangka dari pohon ini lewat penataan ranting parusan. Kira-kira saya menentukan mahkota utamanya di sini. Ini adalah mahkota pengikut atau cabang pengikut. Nanti di sini untuk dipanjangkan menjadi sedikit ekor. Arah tumbuh jelas menuju ke sebelah sana. Nah, sekarang bisa dilihat garis paralel tadi sudah hampir tereliminir, ya kan? Kalau begini kan terlihat jelas. Nah, kalau begini udah beda lagi. Nah, ini juga saya tadi udah tekuk kemari untuk menimbulkan irama yang bagus. Jadi gerak batangnya ini seirama. Ini adalah mahkota utama, batang utama. Ini adalah batang kedua dengan mahkota kedua nanti di sini. Ini adalah batang ketiga dengan mahkota di sebelah sini. Ini adalah batang keempat, mahkota di sini. Batang kelima, mahkota di sini. Satu bonggol ada kematian, kemudian tumbuh menjadi generasi baru, yaitu memunculkan beberapa batang. Itu pembuatan konsepnya. Saya belum melakukan pergantian pot karena saya menunggu kesehatan dari pohon ini dulu. Ini barusan diranting. Biasanya saya kepingin jalur makanan menyesuaikan dulu dengan apa yang telah dilakukan perantingan ini. Nantinya akan kita tambah extension atau talang untuk agar medianya di bawah tetap adem. Ya, ini di bagian belakang juga bisa dilihat sangat jelas alurnya, muncul kekuatan tumbuh dari sini. Kemudian ada mahkota jelas sekali. Dia keberadaannya juga sangat mengisi sebagai latar belakang atau background. Ya. Nah, ini akan diperbesar. Ini harus agak besar ini, karena dia untuk kekuatan background di sini.
ringan kemungkinan tidak akan saya apa-apakan, kecuali nanti akan dibikin akar runcing di sini agar terlihat kerusakan yang wajar atau lebih alami. Oke, tentunya ini hanya sekedar kerangka awal, kerangka dasar, dan tadi udah saya ceritakan bagaimana pola pikir kita seharusnya untuk menghadapi atau berkomunikasi dengan bahan-bahan yang Yamadori seperti ini. Ya, seolah-olah bahan yang jelek, bahan yang tidak terpakai, bahan rusak atau segala macam. Tetapi kalau kita mau berpikir, kita mau mengikuti kaidah alam, maka akan bisa dimunculkan sesuatu yang indah. Semua pohon saya hampir semua tidak berasal dari bahan-bahan yang mewah atau yang istimewa atau yang bagaimana. Saya justru nggak ngerti bahan yang istimewa itu bagaimana. Tetapi apa yang ada di hadapan saya, tentunya saya harus optimalkan. Bagaimana tadi saya mengeliminir sebuah kejanggalan, bagaimana mengeksplor sebuah keindahan, bahkan ini pun menjadi center of interest dari karya ini. Jadi sebuah kematian akan menjadi sesuatu yang bisa bagus kalau kita benar-benar bisa mengeksplor dia atau mengekspos dia menjadi sesuatu yang memang sebuah kelebihan. Nah, inilah karya saya, karya dari awal, dari nol. Nantinya akan banyak yang bertanya, karyanya Pak Rudi mana karyanya? Lah, ini karya saya. Setiap saya buat konten, inilah karya saya. Kalau misalkan nanti diikuti terus sampai mungkin setahun kemudian juga, ini akan menjadi bonsai yang matang, yang jadi. Nah, sebuah karya. Nah, saya sangat senang sekali bisa berbagi mulai dari awal, mulai dari membuat konsep, mulai dari membuat dasar kerangka dari sebuah pohon atau sebuah karya saya. Ya, ikuti terus perkembangan dari desain pohon ini. Maka nanti kita akan mengerti bagaimana menciptakan sebuah karya bonsai yang berasal dari bahan-bahan yang sederhana. Demikian video dari saya. Ikuti terus channel YouTube Pokop Art tentang info, sharing teknik dan styling saya membuat bonsai. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan di subscribe. Yang punya pertanyaan silakan ditulis di kolom komen. Saya pasti akan menjawab. Mari kita belajar membuat bonsai, bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Sampai ketemu video saya berikutnya. Salam pokok.